Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggraini, NPM 19320036 dari kelas 3A Prodi Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen kelas. Dosen pengampu yaitu Ibu Atip Nurwahyu Nani MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terdiri dari 1. Fungsi manajemen kelas, 2. Penanggung jawab fungsi manajemen kelas, 3. Permasalahan dalam manajemen kelas, dan yang terakhir, penyelesaian masalah manajemen kelas. Mari kita menuju materi yang pertama, yaitu fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas sendiri, pengertiannya ialah kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Berikutnya, kita ke materi fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas sendiri dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan titik tolak bagi manajemen kelas. Fungsi ini menentukan lebih awal hasil pembelajaran nama yang harus dicapai pada masa depan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian sendiri dapat digambarkan sebagai penciptaan mekanisme untuk mengimplementasikan perencanaan yang harus dibahas sebelumnya. Yang ketiga, kepemimpinan. Merupakan memimpin ketika rencana harus diubah menjadi realitas dan memberikan arah untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang diperlukan secara efektif. Kemudian yang terakhir yaitu pengawasan. Fungsi manajemen akhir dalam siklus manajemen yang efisien dan dilihat oleh banyak orang sebagai kebutuhan yang paling penting untuk perencanaan yang efektif. Dalam merencanakan pengajaran atau kegiatan pendidikan yang memutuskan mana hasil belajar harus dicapai. Penggunaan mekanisme pengawasan untuk memeriksa apakah hasil terrealisasi merupakan bagian integral dari perencanaan, tetapi pada saat yang sama kegiatan pengelolaan. Nah, selanjutnya kita menuju materi yang kedua, yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam manajemen kelas, yang terdiri dari guru, murid, sekolah, kepala sekolah, serta lingkungan sekolah atau sekitar. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perwujudan manajemen kelas dalam pengertian kelas, yaitu yang pertama kurikulum, yang kedua bangunan dan sastra, ketiga guru, keempat murid, kelima dinamika kelas, dan yang terakhir adalah lingkungan kelas. Selanjutnya kita menuju ke materi yang ketiga, yaitu permasalahan manajemen kelas. Permasalahan manajemen kelas sendiri memiliki 2 kelompok. Yang pertama masalah individual, yaitu tingkah laku yang ingin mendapatkan perhatian, kekuatan, kekuasaan, dan menang sendiri. Kemudian yang kedua, masalah kelompok, yaitu tidak adanya rasa saling menghargai, tidak adanya kekompakan atau kerjasama, dan adanya rasa egois. Kemudian materi yang terakhir yaitu yang keempat, usaha preventif masalah manajemen kelas. Yang pertama, kondisi dan situasi pembelajaran. Kedua, kondisi sosial dan emosional. Ketiga, kondisi organisasional dan administrasi teknik. Kemudian slide ini menjelaskan pengertian dari materi yang keempat. Yang pertama, kondisi dan situasi pembelajaran merupakan ruangan tempat berlangsungnya proses pembelajaran, pengaturan tempat duduk, ventilisasi, pencahayaan, dan penyimpanan barang. Yang kedua, kondisi sosial dan emosional merupakan suasana sosial emosional dalam kelas akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga, kondisi organisasional dan administrasi teknis merupakan pergantian pelajaran, masalah antar siswa,
Guru yang berhalangan hadir itu merupakan beberapa contoh dari kondisi organisasional. Kemudian administrasi teknik sendiri memiliki beberapa contoh, yaitu daftar presensi, tempat sampah, dan tempat duduk. Di sini ada beberapa cara yang dapat menanggulangi pelanggaran disiplin. Yang pertama, pengenalan siswa. Kedua, melakukan tindakan korektif. Ketiga, melakukan tindakan penyembuhan. Dan yang terakhir, tertib ke arah yang baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.